Halo, bertemu lagi bersama Kakak TM. Sekarang Kakak mau bahas lagi mengenai KSN tingkat SMA. Sekarang Kakak mau ambil soal dari tahun 2020, tahun lalu, nomor 8. Nah, soal ini tentang materi bilangan mutlak. Jadi sekalian Kakak ajari secara singkat bagaimana bilangan mutlak itu dalam kaitannya dalam soal. Oke, langsung saja. Untuk mengerjakan soal bilangan mutlak yang rumit, di mana ada lebih dari satu bilangan mutlak, dan disisipi dengan tanda plus, maka cara yang paling mudah adalah dengan menggunakan definisi. Jadi ada dua bilangan mutlak yang harus didefinisikan. Yang pertama adalah mutlak dari X plus 1. Supaya lebih mudah, kakak kasih warna hijau dan warna merah. Warna hijau pada saat nilainya positif, dengan nilai yang merah pada saat negatif. Yang pertama, pada saat positif, yaitu pada saat lebih dari sama dengan min 1, nilainya adalah X plus 1. Sedangkan untuk yang negatif, pada saat X kurang dari min 1, nilainya min X min 1. Itu definisi dari bilangan mutlak X plus 1. Sekarang definisi dari bilangan mutlak yang kedua, yaitu bilangan mutlak X min 1. Kenapa 19-nya tidak ikut? Karena 19-nya bukan merupakan variabel, sehingga tidak perlu kita definisikan. Cukup bilangan mutlak X min 1 saja. Sama seperti sebelumnya, warna hijau melambangkan nilai positif, sedangkan merah melambangkan saat bilangan tersebut negatif. Jadi untuk positifnya, yaitu ketika X lebih besar sama dengan 1, nilainya X min 1, sedangkan X kurang dari 1, nilainya adalah min X plus 1. Setelah didefinisikan dua bilangan mutlak tersebut, langkah selanjutnya adalah menggambar garis bilangan. Kita sudah punya dua titik, yaitu min 1 dan 1, yang berasal dari faktor X plus 1 dan faktor X min 1. Dari dua titik tersebut, membagi menjadi 3 daerah. Daerah pertama, daerah kedua, dan daerah ketiga. Supaya lebih jelas, kakak langsung masukkan di setiap daerah apakah nilai dari bilangan mutlak itu masing-masing. Untuk bilangan mutlak yang pertama, yaitu X plus 1, akan bernilai negatif ketika di daerah 1, ya jelas karena kurang dari 1 dia negatif. Akan bernilai positif ketika dia di antara min 1 dan 1, jelas karena lebih dari min 1 nilainya positif. Akan bernilai positif lagi ketika berada di daerah ketiga, karena di daerah ketiga juga adalah daerah yang lebih dari min 1, di mana dia menjadi positif. Bisa dilihat dari warna hijau di bagian definisi. Kemudian untuk bilangan mutlak yang kedua, X min 1 akan bernilai negatif ketika kurang dari 1, karena di dalam bagian definisi, bilangan mutlak X min 1 akan
bernilai negatif atau berwarna merah supaya lebih gampang pada saat kurang dari 1. Sehingga pada saat kurang dari min 1 masih bernilai negatif. Sama dengan di daerah kedua, dia juga bernilai negatif karena kurang dari 1. Sedangkan di daerah yang lebih dari 1, jelas dia berubah menjadi positif. Bisa dilihat di bagian definisi warna hijau, dia akan bernilai positif ketika lebih besar sama dengan 1. Nah, garis bilangan ini memudahkan kita untuk mengerjakan setiap persamaan setiap daerah. Jadi ada 3 daerah yang akan kita hitung satu-satu. Daerah pertama adalah X kurang dari min 1. Daerah kedua min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 1. Daerah yang ketiga X lebih besar sama dengan 1. Di setiap daerah ini kita akan definisikan satu persatu sesuai dengan daerahnya masing-masing. Contoh, di daerah pertama, bilangan mutlaknya sudah pasti hilang semua, karena sudah didefinisikan berdasarkan daerahnya. Ingat, daerah 1, semua bilangan mutlaknya menjadi negatif, atau lebih mudah bisa dilihat warna merah. Jadi bilangan mutlak X per 1 menjadi negatif, min X min 1, sesuai dengan bagian definisi tadi. Sedangkan bilangan mutlak X min 1 juga berubah menjadi negatif, min X plus 1. Yang lain tetap. Di daerah kedua, didefinisikan sesuai dengan daerah kedua, bilangan mutlak X per 1 menjadi positif, sedangkan bilangan mutlak X min 1 menjadi negatif. Untuk daerah yang ketiga, semua bilangan mutlak menjadi positif. Nah, nanti akan dihitung satu persatu supaya bisa mendapatkan nilai-nilai X yang memenuhi. Langsung saja, kakak bahas satu persatu. Di daerah pertama, di mana X kurang dari min 1, nanti warna merahnya sudah kakak hapus, tapi sudah ingat bahwa semuanya menjadi negatif. Maka ini dapat langsung diselesaikan dengan mudah. Caranya dikalikan dengan penyebutnya, yaitu 1 min X. Setelah dikalikan penyebutnya semua, diperoleh bagian yang pertama, min X min 1 dikalikan dengan 1 min X karena tidak memiliki penyebut. Sedangkan bagian yang kedua, penyebut dari 19 hilang karena sudah dikalikan dengan 1 min X. Di bagian yang kanan, penyebutnya juga hilang, sehingga tersisa 20 min X kuadrat. Kemudian langkah selanjutnya dijabarkan. Untuk yang berbentuk kurung dijabarkan terlebih dahulu, hingga diperoleh X kuadrat min 1 plus 19 sama dengan 20 min X kuadrat. Setelah itu disederhanakan akan menghasilkan 2X kuadrat min 2. Supaya lebih sederhana lagi, dibagi 2 menjadi X kuadrat min 1. Kemudian difaktorkan untuk mencari X yang memenuhi. Kita dapatkan 2 nilai, yaitu X-nya sama dengan 1 dan X-nya sama dengan min 1. Perhatikan, 2 solusi ini belum tentu menjadi jawaban dari soal. Harus terlebih dahulu dicek batas yang ada di daerah tersebut. Daerah 1 memiliki batas X kurang dari min 1. Sehingga 2 nilai ini tidak memenuhi. Karena tidak masuk dalam daerah 1.
Oke. Jadi untuk daerah 1 tidak ada solusi yang terpenuhi. Sekarang lanjut ke daerah yang kedua. Daerah yang kedua adalah daerah antara min 1 sama 1. Min 1-nya inklusif. Jadi dihitung min 1-nya. Sesuai dengan apa yang sudah didefinisikan sebelumnya, bahwa X plus 1 menjadi positif, sedangkan X min 1-nya bilangan mutlak tadi menjadi negatif. Sehingga diselesaikan dengan cara yang sama, dikalikan dengan penyebutnya, akan diperoleh kurung X plus 1 kali 1 min X untuk bagian yang kiri, bagian yang tengah penyebutnya hilang, untuk bagian yang kanan penyebutnya hilang. Sama halnya dengan sebelumnya, dijabarkan, kemudian diperoleh min X kuadrat plus 1 plus 19 sama dengan 20 min X kuadrat. Dipindah menjadi satu tempat, ternyata semuanya tercoret, sehingga 0 sama dengan 0. Dengan demikian, pernyataan 0 sama dengan 0 adalah pernyataan yang benar. Sehingga apapun X-nya yang berada di dalam daerah 2 adalah solusi dari soal ini. Jadi bisa kita tuliskan, jawabannya X-nya adalah semua nilai X yang masuk dalam daerah 2, yaitu min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 1. Sekarang lanjut ke daerah yang ketiga, yaitu daerah X lebih besar sama dengan 1. Sesuai definisi, semuanya tadi berwarna hijau, jadi bilangan mutlak yang pertama dan yang kedua menjadi positif. Diselesaikan dengan cara yang sama, dikalikan penyebut, diperoleh hasil seperti ini, kemudian dijabarkan. Setelah itu disederhanakan, ternyata berbeda dengan hasil nomor 2, di mana 0 sama dengan 0, yang merupakan pernyataan yang benar. Namun di persamaan yang ketiga, kita dapatkan hasil yang salah, di mana min 18 sama dengan 20. Jelas bahwa min 18 tidak sama dengan 20. Dengan demikian, semua X yang lebih besar sama dengan 1 tidak terpenuhi, karena semua pernyataannya salah. Dengan demikian bisa disimpulkan daerah ketiga tidak menghasilkan solusi atau himpunan kosong. Sehingga jadi sekarang dari 3 daerah tadi kita sudah mendapatkan solusi baik yang tidak memenuhi atau yang himpunan kosong. Semuanya digabung menjadi satu, sehingga daerah 1 dan daerah 3 tidak menghasilkan X sama sekali, sehingga kita hanya ambil dari daerah yang kedua. Dengan demikian, X yang memenuhi dari kesemua daerah adalah daerah yang kedua saja, yaitu min 1 kurang dari sama dengan X kurang dari 1. Di soal dijelaskan bahwa solusinya berada di daerah A inklusif sampai B. Dengan demikian bisa kakak tulis seperti ini. Ada kurung kotak, ada kurung lengkung, di mana kurung kotak adalah inklusif, min 1-nya termasuk, kurung lengkung 1-nya tidak termasuk. Dengan demikian bisa disimpulkan A-nya sama dengan min 1, B-nya sama dengan 1. Pertanyaan dari soal ini adalah B minus A. Tinggal dimasukkan saja, B-nya 1 dikurangi A-nya minus 1, diperoleh hasilnya 2. Demikian pembahasan mengenai KSN tahun 2020 tingkat SMA, tingkat kota, nomor 8. Sekilas tentang materi bilangan mutlak. Nanti Angka akan bahas lebih detail mengenai bilangan mutlak itu sendiri.
Jadi sekian untuk pembahasan KSN, semoga bermanfaat.